Selamat hari Minggu adik-adik, KKR kelas balita Runggun Tiga Raksa. Senang sekali bisa bertemu bersama kalian semuanya, walaupun secara online. Nah, di ibadah sekolah minggu kelas balita GBKP Runggun Tiga Raksa, minggu ini ada apa ya? Kok ada kakak di sini? Ada yang kenal tidak? Nah, hari ini kakak-kakak sekolah minggu di seluruh Klasis Jakarta, Banten mengadakan pertukaran mimbar. Nah, adik-adik, kali ini kami atau kakak dari Runggun Pamulang yang datang ke Runggun Tiga Raksa. Nah, tidak panjang lebar, perkenalkan, nama Kak Nova Linda Beru Sembiring. Kakak sudah berumah tangga. Nah, sehari-hari Kak Nova bekerja sebagai seorang guru di SD Putra Pertiwi Pondok Cabe. Nah, cukup sekian ya perkenalan kita. Nah, sekarang supaya kita semangat, kita mau tepuk sukacita dulu. Yuk, sama-sama semuanya bisa jongkok. Kita mau tepuk sukacita ya. Tepuk sukacita. Sukacita, 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 sukacita. Nah, sekarang kita mulai ya adik-adik ya. Kalian boleh melihat dan menyaksikan slide-slide video yang Kak Nova akan tampilkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita mulai ibadah KKR GBKP Runggun Tiga Raksa kelas balita Minggu 27 September 2020 bersama Kak Nova Sembiring. Selamat beribadah. Bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai 27 dengan tema lebih baik. Dan ayat hafalannya Efesus 5 ayat 16. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk, semuanya boleh berdiri, gunakan seluruh anggota tubuhnya untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan, ya, berjoget-joget ria. Kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Yuk, matahari bersinar terang. Semuanya mengajak kepada kita.
Sekarang lagu yang kedua ya. Yuk, kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Ada siapa ya yang datang ke rumah mereka? Tok, 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 tok. Siapa ya? Wow, ada tamu. Shalom, anakku. Wah, Tuhan Yesus mau datang ke rumah mereka, teman-teman. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita sudah bernyanyi ya adik-adik. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan untuk bisa bersama-sama beribadah hari ini. Yuk, ambil sikap sempurna, sikap penuh hormat, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih boleh bersama beribadah di dalam Runggun Tiga Raksa ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Berkati kami semuanya pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat beribadah dan semuanya itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk sama-sama kita bilang amin. Sekarang kita akan bernyanyi kembali lagu dengan sesuai tema kita hari ini, TAAT, taat. Kita taat kepada orang tua dengan dengaran nasihat orang tua. Yuk, sama-sama. Kita ulang sekali lagi ya, kita sama-sama bernyanyi dari rumah. Kalian udah pasti tahu ya lagunya ya. Yuk, TAAT, taat.
Nah, sekarang tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau bernyanyi yuk. Semuanya tangannya ditaruh di belakang. Kita mau bernyanyi, mana jari. Bisa ya? Yuk, tangannya semuanya diumpetin di belakang ya. Yuk, mana jari, di sini, di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Sekali lagi teman-teman, yuk taruh tangannya di belakang ya. Mana jari, di sini, di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tibalah kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan nanti firman Tuhan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami semuanya Tuhan, supaya dapat memakaikan seluruh anggota tubuh kami, telinga kami, mata kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dapat kami dengarkan dengan baik. Begitu juga Tuhan, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya pribadi lepas pribadi. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang, amin. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Seorang diri Keluaran saja. 18 ayat Jadi, 19 sampai 27. Sekarang dengarkanlah Begitu banyak ya. perkataanku. Yuk kita dengarkan Aku bersama-sama akan memberi isi nasihat firman Tuhan kepadamu, yang terambil dan dalam Keluaran Allah 18 akan menyertai ayat 19 engkau. sampai 27. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih
orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah, adik-adik, pernah tidak kalian mendengarkan kata nasihat? Atau kalian pernah nggak dinasehati sama orang tua kalian? Nasihat itu apa sih? Ya, nasihat adalah kata-kata yang baik, ya, yang harus kita patuhi atau turuti. Nah, misalnya, kalau misalnya Cika, habiskan minumnya. Cika, rajinlah belajar supaya menjadi anak pintar. Nah, itu semuanya adalah kata-kata yang baik atau anjuran-anjuran yang baik untuk kita dengarkan atau patuhi. Nah, siapa di sini yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya? Ya, hebat. Ya, sebagai anak-anak yang baik, anak-anak KKR di Runggun Tiga Raksa ini, Kak Nova yakin semuanya anak-anak yang baik, anak yang selalu dengar-dengaran. Nah, untuk apa kita mendengarkan nasihat orang tua ataupun mendengarkan nasihat dari orang lain? Ya, benar. Supaya kita menjadi lebih baik. Nah, kita lihat LEBIHBAIK. Apa bacaannya? Lebih baik. Yuk, kita ucapkan 3 kali. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, lebih baik. Nah, sebagai awal, Kak Nova akan memutar 2 video yang nantinya sebagai firman Tuhan kita hari ini. Siap? Yuk, duduk yang rapi, duduk yang manis, kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini sangat panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala adik-adik. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas. Terlalu lama, ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hatinya. Aha, ada es krim manis dan dingin. Pasti segar sekali. Aku makan es krim yang banyak, kata Lala. Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya Lala, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh, kata ayah. Oh, lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dan menghabiskannya, teman-teman. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit, seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis, aduh, leherku sakit. Lala, kenapa? Kata ibu khawatir. Rupanya ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala, teman-teman. Leher Lala sakit sekali, Bu. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi ini, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, kata ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu Lala bukan cerewet ya adik-adik. Mereka menasihati Lala karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut dan patuh kepada ibunya, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maafkan Lala ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, kata Lala pelan.
Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak yang manis selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, itu tadi video yang pertama ya. Sekarang kita saksikan video yang kedua yang menceritakan bagaimana Musa mendengarkan nasihat bapak mertuanya, yaitu Jethro. Selamat menyaksikan. Jethro menasehati Musa. Pada saat itu, Jethro melihat Musa terlalu letih dalam memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa Musa adalah pemimpin bangsa Israel dalam menuju perjalanan ke tanah yang dijanjikan. Di samping kesulitan yang begitu banyak mereka hadapi dalam perjalanan, ada banyak juga permasalahan di antara umat Israel. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh Musa sangat berat, adik-adik. Ketika Musa duduk untuk melayani sebagai seorang hakim untuk umat, dia melakukannya dari pagi hingga petang. Ketika mertuanya melihat semua yang Musa lakukan kepada umat, dia berkata, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Apa yang sedang engkau lakukan adalah tidak baik," kata Jethro. "Sekarang dengarkan saya, dan saya akan memberikan beberapa nasihat." Apakah Musa mendengarkan nasihat bapak mertuanya, adik-adik? Sekarang kita dengarkan lagi ya. Jethro berkata, "Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap atau pengajaran suap. Musa mendengarkan nasihat bapak mertuanya, adik-adik, dan melakukan segala yang disebutkannya. Tugas yang paling penting yang Musa harus lakukan adalah mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah dan menunjukkan cara bagaimana mereka harus hidup dan berperilaku. Nah, adik-adik, demikianlah cerita tentang bagaimana Musa mendengarkan nasihat bapak mertuanya, yaitu Jethro. Sekarang, pengajarannya kepada kita adalah sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menuruti petunjuk Allah dan berperilaku sesuai dengan keinginan Allah. Itulah nasihat utama yang kita juga harus dengarkan dan turuti dan hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua kita selalu memberi kita nasihat kepada kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus mendengarkan apa nasihat orang tua kita kepada kita. Apakah kalian siap? Kak Nova yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu Rungkun Pamulang ataupun Rungkun Tiga Raksa, semua pasti bisa dan selalu bisa menjadi anak dengar-dengaran nasihat orang tuanya.
Nah, adik-adik, demikian ya firman Tuhan kita pada hari ini, supaya semuanya berjalan dengan lancar dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita doa setelah firman, kita mau membaca ayat hafalan dulu yang diambil dari Efesus 5 ayat 16. Nanti di rumah kalian hafal ya, bagi yang sudah kelas 1 sampai kelas 3. Kalau masih TK tidak usah. Nah, Efesus 5 ayat 16 begini bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nanti kalian hafalkan ya, nanti kalian boleh storekan videonya kepada koordinator masing-masing kelas. Oke? Nah, yang kedua, aktivitas kita setelah kita ibadah ini yaitu membuat video, durasinya nggak usah lama-lama, lebih kurang 1 menit saja, menceritakan nasihat yang pernah kalian dengar. Ya, kirim nanti ke WA Kak Nova ya di 0812 86 53 5454. Nah, 3 video terbaik akan mendapatkan hadiah dari Kak Nova. Kak Nova tunggu terakhir itu di hari Kamis. Nah, setelah itu baru 3 video terbaik nanti akan Kak Nova informasikan kepada kakak guru yang ada di 3 Raksa. Dan nantikan ada hadiah-hadiah yang menarik. Selamat beraktivitas membuat video tentang menceritakan nasihat yang pernah kalian dengar ya. Jangan lupa di awalnya kalian harus perkenalkan nama dan beru atau marga kalian. Oke, siap? Semangat! Sekarang kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana Musa mendengarkan nasihat bapak mertuanya yaitu Jethro. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan supaya kami juga bisa menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran nasihat orang tua kepada kami. Ajari kami selalu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita atau persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, beri syukur sambil persembahan kita berikan. Kita bernyanyi. Kita syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dalam doa syafaat, persembahan maupun doa Bapa kami. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena ibadah kami pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Sekarang kami berdoa syafaat. Bapa, sebelum kami berdoa, ampuni kesalahan kami, supaya apa yang kami pinta tidak terhalang karena dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berdoa buat adik-adik kami yang ada di kelas balita Runggun 3 Raksa ini. Biarlah Tuhan yang memberkati adik-adik kami, berkati kesehatannya Tuhan, berkati juga masa pertumbuhannya, supaya dalam masa pertumbuhannya dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, adik-adik kami juga yang sudah sekolah, Tuhan berkati. Berikan mereka semangat untuk belajar, walaupun saat ini mereka masih belajar online dari rumah, tetapi tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap bisa belajar dengan baik. Kami serahkan seluruh adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat seluruh orang tua kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan rezeki, supaya mereka juga tetap bisa merasakan sukacita yang Engkau berikan kepada mereka. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu di GBKP ini. Khususnya kami mau berdoa buat guru-guru yang ada di Runggun Tiga Raksa ini. Biarlah Tuhan yang memberikan semangat dalam melayani adik-adik kami kepada mereka. Berkati juga pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami mau menyerahkan keberadaan dan pelayanan seluruh guru-guru KKR yang ada di Runggun Tiga Raksa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini wabah COVID-19 yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa menghadapi masalah yang mendunia ini. Dan kami yakin dan percaya dalam waktu dekat Tuhan pulihkan bangsa kami dari wabah virus COVID-19 ini. Supaya kami bisa kembali beraktivitas dengan normal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum dan dapat dipakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang kami pinta, tetapi kami yakin dan percaya sebelum kami meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami menyerahkan doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir kita ibadah hari ini. Saya, Kak Nova, Bru Sembiring dari Runggun Pamulang, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan-kekurangan dalam penyampaian firman pada hari ini. Kak Nova harus tetap terus belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik. Semoga kita tetap semangat, sehat-sehat selalu. Jangan lupa banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, supaya selalu dalam keadaan sehat dalam situasi seperti ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah.